Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ahmadi Fatur Rahman Dardiri MHum selaku dosen pengampu mata kuliah tafsir serta teman-teman yang saya banggakan. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Rosita Dewi Rasmawati, kemudian Iftifia Ainun Motoa, dan Wendy Apriawan. Pada pertemuan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan mengenai salah satu tokoh pemikir modern di bidang tafsir Al-Quran, yaitu Muhammad Quraisy Shihab. Saya selaku pemateri pertama akan menyampaikan mengenai biografi serta perjalanan karir dari Muhammad Quraisy Shihab. Di kalangan intelektual muslim, sosok Muhammad Quraisy Shihab memang sudah tidak asing lagi. Ia dilahirkan di Rapang, Ujung Pandang, Sulawesi Selatan pada 16 Februari tahun 1944. Ia adalah seorang cendekiawan muslim dalam ilmu-ilmu Al-Quran. Ia berasal dari keluarga keturunan Arab yang terpelajar. Ia adalah anak dari Abdurrahman Shihab, seorang ulama besar keturunan Arab, sekaligus pakar tafsir yang telah diakui oleh masyarakat sekitar. Ia kemudian merupakan seorang tokoh masyarakat yang terkemuka di Sulawesi Selatan. Masa kecil Muhammad Quraisy Shihab dihabiskan di lingkungan keluarga sangat religius. Sejak kecil ia telah menjalani pergumulan dan kecintaan terhadap Al-Quran. Pada umur 6-7 tahun oleh ayahnya, ia harus mengikuti pengajian Al-Quran yang diadakan oleh ayahnya sendiri. Pada waktu itu, selain menyuruh membaca Al-Quran, ayahnya yang menguraikan kisah-kisah dalam Al-Quran. Disinilah menurut beliau benih-benih kecintaan terhadap Al-Quran mulai tumbuh. Meskipun dibesarkan di dalam keluarga yang taat beragama, bukan berarti lingkungan sekitar sebagaimana lingkungannya tersebut. Lingkungan sekitar rumahnya merupakan lingkungan plural dalam agama dan kepercayaan. Sebagai putra dari seorang ulama besar, ia mendapatkan pendidikan yang baik dan besar dalam lingkungan keluarga sekaligus lingkungan formal. Untuk pendidikan formal, sekolah dasar, sekolah rakyat ia selesaikan di tanah kelahirannya, Ujung Pandang. Dalam menyelesaikan pendidikan pertama yang berbasis keluarga, banyak bidang agama yang diajarkan oleh orang tuanya. Artinya, tidak hanya pendidikan dalam bidang Al-Quran yang ia dapatkan, namun lebih luas lagi berbagai disiplin pengetahuan agama, misalnya akidah, akhlak, fikih, serta hadis. Ketulusan hati sebagaimana dipesankan ayahandanya untuk selalu mengkaji Al-Quran selalu ia ingat. Hingga dari sinilah kecintaan beliau terhadap studi Al-Quran mulai tertanam kuat, serta lebih serius dalam mempelajari kandungan-kandungan Al-Quran dari berbagai aspeknya. Ada dua tokoh yang memberikan pengaruh besar dalam kehidupan intelektual Muhammad Quraisy Shihab selain dari orang tuanya, yaitu Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bil-Faqih dan Syekh Abdul Halim Mahmud. Setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya di Makassar, ia melanjutkan pendidikan menengahnya di Malang sambil nyantri kepada Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bil-Faqih di Pondok Pesantren Darul Hadis Al-Faqihiyah. Dari gurunya inilah ia mendapat banyak wawasan keagamaan yang memadai serta memberikan dampak pengetahuan yang tinggi kepadanya. Ia kemudian melakukan perjalanan ilmiah yang kedua ke Mesir dengan masuk di sekolah Idadiyah Madrasah Aliyah Al-Azhar yang setingkat dengan kelas 2 Sanawiyah. Ini diperoleh beliau atas bantuan beasiswa pemerintah daerah Sulawesi. Kemudian ia melanjutkan pendidikannya di Universitas Al-Azhar dengan konsentrasi di bidang tafsir. Bahkan dalam penempuhannya untuk secara serius mempelajari tafsir serta merelakan waktunya untuk mengulang 1 tahun demi mewujudkan cita-cita belajar di Fakultas Usuluddin pada bidang tafsir. Setelah menamatkan kuliahnya selama 4 tahun pada tahun 1967 dengan gelar lisens, ia kemudian melanjutkan ke jenjang S2 di Universitas Al-Azhar dengan kembali memilih konsentrasi tafsir. Kuliahnya di
Strata 2 ini ia selesaikan dengan sukses pada tahun 1969 dengan mendapatkan gelar MA untuk spesialis tafsir Al-Quran dengan tesis berjudul Al-Ijaz Al-Tasri li Al-Quran Al-Karim. Muhammad Quraisy Shihab banyak memperoleh pengajaran di luar kuliahnya dari para guru-guru atau syekh di lingkungan Al-Azhar. Pada 1980, ia kembali ke Kairo dan melanjutkan pendidikannya di Universitas Al-Azhar. Ia hanya memerlukan waktu 2 tahun untuk meraih gelar doktor dalam bidang ilmu-ilmu Al-Quran. Ia berhasil meraih gelar doktor dengan yudisium summa cum laude disertai penghargaan tingkat 1. Namun, penempuan gelar doktoral beliau ini tidak berlangsung setelah meraih gelar MA. Tepatnya ia tempuh setelah kepulangannya ke tanah air dengan selisih selama 11 tahun. Selama 11 tahun tersebut, Muhammad Quraisy Shihab banyak terlibat dalam lingkungan intelektual di kampung halamannya Ujung Pandang. Selanjutnya, perjalanan karir. Aktivitas Muhammad Quraisy Shihab setelah perolehan gelar MA-nya pun mulai padat dengan mengisi kegiatan intelektual dan akademis di IAIN Alauddin Makassar. Hingga karena kepiawaiannya, ia dipercaya sebagai pembantu 3 bidang akademik IAIN Alauddin Ujung Pandang. Selain tugas akademik, ia juga tercatat sebagai pembantu pimpinan Kepolisian Indonesia Timur dalam bidang pembinaan mental. Setelah menyelesaikan gelar doktoralnya, ia pun kembali ke Ujung Pandang untuk kali kedua mengajar di IAIN Alauddin Makassar. Namun pengabdiannya di IAIN Alauddin tidak berselang lama, sehingga pada tahun 1984 ia dipindah tugaskan di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta untuk mengajar tafsir dan ilmu Al-Quran di program S1, S2, dan S3. Disinilah ia sangat menonjol bahkan hingga menduduki jabatan sebagai Rektor IAIN Syarif Hidayatullah selama 2 periode. Tidak lama setelah menjadi rektor di IAIN Syarif Hidayatullah, ia dipercaya sebagai Menteri Agama RI di era Presiden Soeharto. Namun, jabatan ini tidak berlangsung lama karena tumbangnya Orde Baru akibat gerakan reformasi 1998. Beberapa bulan kemudian, dia dipercaya sebagai Duta Besar RI untuk negara Arab, Somalia, Mesir, dan Djibouti. Selain itu, aktivitas di luar kampus, Muhammad Quraisy Shihab juga dipercaya untuk menduduki jabatan sebagai Ketua MUI, Majelis Ulama Indonesia Pusat, sejak 1989, anggota Lajnah Pentasih Al-Quran Departemen Agama sejak 1998, anggota MPR RI sejak 1982 sampai 1987 dan 1987 sampai 2002, anggota Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional sejak 1989. Di sela-sela kesibukannya yang padat, Muhammad Quraisy Shihab juga aktif dalam kegiatan ilmiah dalam maupun luar negeri, dan juga aktif dalam kajian Al-Quran pada bulan Ramadan di berbagai stasiun televisi. Selain itu, aktivitasnya pun juga diisi dengan aktif memberikan kuliah umum, baik pada institusi akademis maupun non-akademis. Adapun aktivitas Muhammad Quraisy Shihab saat ini adalah dosen, guru besar pasca sarjana Universitas Islam Negeri UIN Jakarta dan Direktur Pusat Studi Al-Quran PSQ Jakarta. Meski aktivitasnya cukup padat, keseriusan Muhammad Quraisy Shihab dalam hal tulis-menulis berbagai karya pun tidak surut. Mungkin itu saja biografi singkat dari Muhammad Quraisy Shihab. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.